Di Al-A'raf, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Kami telah menciptakan kalian hai manusia, lalu kami bentuk kalian, maksudnya ayah kalian Adam dan semua keturunannya akan mengikuti itu. Tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Lalu kami perintahkan berkata kepada semua malaikat agar sujud kepada Adam dan sujudlah mereka semua kecuali iblis yang tidak mau termasuk orang-orang yang sujud. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Kemudian dalam Al-Quran, nama beliau disebutkan kurang lebih 25 kali. Disebutkan kurang lebih 25 kali. Dan keturunannya Nabi Adam adalah 40 orang. 20 laki-laki dan 20 perempuan. Dan awal mula berkembangnya anak keturunan Adam, 40 orang ini lahir secara kembar. Hawa alaihissalam hamil, kemudian melahirkan selalu kembar, laki-laki perempuan, selalu begitu. Dan nanti awal pernikahannya adalah, kalau yang lahir sekarang anak pertama dengan lawan jenisnya, laki-laki dan perempuan, nanti akan dijodohkan yang perempuan dari anak pertama ini menikah dengan anak laki-laki dari yang kedua. Sementara anak laki-laki yang pertama menikah dengan anak perempuan dari keturunan yang kedua. Begitu seterusnya, selang-seling di awal pernikahan manusia seperti itu. Ya, belum ada larangan untuk menikah nasab, ya. Begitu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka berkembanglah keturunan manusia dari Nabi Adam dan Hawa dan 40 keturunan beliau ini. Kemudian juga disebutkan tentang masalah peninggalan dan bukti kenabian beliau. Itu disebutkan bahwasanya Allah menciptakan dan meniupkan ruh kepada Adam dengan kekuasaannya. Kemudian dia memerintahkan malaikat untuk memberikan sujud penghormatan kepada Adam, bukan sebagai sujud pengagungan. Lalu kemudian Allah mengajarinya nama segala sesuatu, menurunkannya ke bumi sebagai seorang khalifah atau pemimpin, dan menurunkan kepadanya 10 suhuf. Suhuf itu jamak daripada sahifah, artinya buku-buku, lembaran-lembaran, sebagai syariat. Kalau Nabi Muhammad SAW punya Al-Quran, Nabi Musa punya Taurat, Nabi Isa punya Injil, Nabi Daud punya Zabur, satu-satu semuanya. Kalau Nabi Adam punya 10 suhuf. Ya. Kemudian dikatakan, Al-Qurtubi mengatakan, adapun orang yang pertama membangun Baitullah, Ka'bah adalah Adam. Serta tempat wafatnya, ini juga masih khilaf di antara ulama menurut Ibnu Katsir. Ada yang mengatakan di lokasi sekitar India, ada yang mengatakan di Mekah. Tapi sampai sekarang tidak diketahui kuburan pastinya Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Dan karena Nabi Muhammad SAW juga tidak menyampaikan kepada kita tentang di mana kuburannya, serta memerintahkan kita untuk mencari tahu, maka kita tidak perlu mencari tahu di mana kuburannya, karena yang penting adalah bagaimana kisah awal penciptaannya, lalu kemudian berkembang biaklah manusia dan apa saja tujuan dan hikmah daripada penciptaan mereka. Baik, kita akan mulai, teman-teman sekalian. Itu saya cuma baca dulu dari lembaran pertama buku. Kita akan mulai setelah saya merenung beberapa waktu, ya, memikirkan apa sebenarnya hikmah daripada penciptaan Adam alaihissalam, manusia pertama. Dan kita bisa bayangkan teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang Adam alaihissalam, berarti semua manusia di muka bumi ini, dari suku manapun, dari warna kulit, ya, bagaimanapun, dari postur tubuh, ya, perbedaan seperti apapun, semuanya kembali kepada satu manusia ini. Mau orang kulit hitam dari Afrika, mau orang bule yang ada di Eropa dan Amerika sana, mau orang Arab di Jazirah Arab, mau orang Melayu di Asia Tenggara, mau orang-orang yang mirip dengan orang Cina dan orang Jepang di Asia Tengah ke atas, semuanya itu kembali kepada satu orang ini. Nanti kan kita sebutkan, kok bisa Nabi Adam wujudnya satu, istrinya Hawa juga wujudnya satu, tapi keturunannya bermacam-macam warna kulit dan juga paras wajah dan postur tubuh. Nanti akan dijelaskan hikmahnya apa dan kenapa bisa seperti itu. Itu karena Allah Subhanahu wa taala memang punya cara tersendiri, dan akan kita sebutkan nanti dalilnya kenapa bisa perbedaan itu ada. Namun yang paling penting dalam masalah ini adalah, kita kalau berbicara tentang Adam alaihissalam, kita sedang berbicara, teman-teman sekalian, tentang awal sejarah manusia. Ini luar biasa ini, ya. Jadi miliaran manusia sekarang ini, tadi saya bilang dari berbagai macam bahasa, postur tubuh, paras wajah, ya, bahkan mungkin perbedaan jenis kelamin juga, laki-laki dan perempuan, dan perbedaan agama serta keyakinan, tetap kembali kepada satu orang ini. Kalau kita bisa sepakat, ya, meyakini tentang kebenaran ini, maka nanti akan mengerucut juga kepada tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata kalau Adam memang kita sepakati manusia pertama, sebagaimana orang-orang beriman yakini itu, dan kita tentunya hadir pun di sini mempelajari karena kita punya keyakinan itu.
maka pasti juga akan membawa kita kepada tauhid, mengesahkan Allah. Karena yang ciptakan Adam adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu esa. Dan Allah rincikan panjang lebar tentang masalah prosesi penciptaannya, dan akan menjadi bagian daripada bahasan kita. Tapi disinilah teman-teman sekalian bermula sejarah manusia. Disinilah bermula sejarah manusia. Jadi memang tidak boleh luput dari kita untuk mempelajari manusia atau sejarah manusia ini. Kenapa teman-teman sekalian? Karena banyak juga di antara keturunan Adam yang menyimpang akhirnya. Ya, kita tidak asing dengan lahirnya Darwin dan yang semisalnya, yang mengatakan manusia dari kerah. Lalu kemudian mereka gambarkan, sering kali digambarkan di film-film mereka, bagaimana manusia itu tadinya kuno, ya. Kemudian juga manusia itu kolot sekali, manusia itu waktu awal ya, masih primitif, dan segala macam hal. Kalau kita pelajari dalam sejarah Nabi Adam, ini semua dusta. Semuanya dusta. Karena Allah SWT ciptakan Adam dengan sangat sempurna, sangat sempurna secara fisik, ya, sangat sempurna secara ilmu, ya, pengetahuan, bahkan sempat mengalahkan pengetahuannya para malaikat. Jadi nggak ada primitif, tapi justru manusia adalah sempurna dari awal diciptakan. Nanti akan kita jelaskan dalilnya. Jadi pengklaiman bahwasanya manusia dari kerah ini kedustaan luar biasa. Saya pernah melihat satu dokumenter berjalan sekitar 100 tahun, pendapat Darwin di tahun-tahun tertentu itu didukung hampir seluruh dunia, banyak ilmuwan barat itu mendukungnya. Karena mereka buat satu rekayasa tengkorak, dibuat tengkorak itu ditempel-tempel dan seperti kesannya tengkorak itu adalah dari kerah lalu berubah jadi manusia. Dan setelah 100 tahun baru kebongkar tentang kedustaannya, kalau itu tengkorak ternyata cuman dirakit saja. Dan terlalu banyak data-data ilmiah yang membuktikan ternyata ya, teori yang mereka kembangkan itu tidak benar. Capung ya, atau apalah fosil hewan yang ditemukan sekian ribu tahun yang lalu itu akan sama tetap dengan yang ditemukan yang sekarang, tidak ada bedanya ya. Seperti itulah, mungkin ada besar kecil, tetapi untuk komponen yang ada di tubuhnya tetap sama. Maka ini pembantahan yang sangat nyata kalau kita pelajari tentang Adam alaihissalam. Dan juga bagaimana ya, kita bisa tahu dengan mempelajari kisah Adam alaihissalam, ayah kita semuanya ya, dari laki-laki dan perempuan semua ini turunan anak Adam, semuanya kembali kepada manusia terbaik ini. Kita jadi tahu kenapa kita diciptakan, untuk apa kita diciptakan di muka bumi ini. Jadi kita tahu tujuannya ya, kenapa kita ada, untuk apa ya, apa sasarannya. Ternyata semua itu mengerucut kepada Allah ciptakan Adam untuk menjadi pemimpin di muka bumi dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, juga memerintahkan keturunannya untuk menjalankan itu, dan Allah utus dari keturunan anak Adam sendiri para nabi-nabi dan rasul, penerus estafet pemberitahuan tentang Allah dan syariatnya oleh keturunan anak Adam itu sendiri. Kemudian terus menerus ya, dalam kitab-kitab diceritakan, termasuk terakhir dalam kitab Al-Quran. Tanpa memahami kisah Adam, tanpa memahami kisah para nabi-nabi yang melanjutkan estafet dakwanya Nabi Adam, kita tidak bisa memahami Al-Quran. Mayoritas isi Al-Quran bicara tentang mereka. Bahkan tidak sedikit surah-surah Al-Quran dinamakan dengan surah para nabi-nabi ini. Kita tahu ada surah Hud, ya, surah Yunus, surah Ibrahim, ya, kemudian surah Yusuf, ya, surah Yunus, surah Muhammad alaihissalam ada digabungin dengan surah Al-Anbiya. Mayoritasnya menceritakan tentang kisah-kisah mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang beriman setelah menggambarkan kisah para nabi-nabi tersebut ya, dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya dalam surah Yusuf surah nomor 12 tentunya ya. Di ayat 111 Allah mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqan alladhi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Al-Quran ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan merincikan segala sesuatunya sebagai petunjuk dan juga rahmat bagi kaum yang mau beriman. Dari sini juga kita tahu ternyata manusia itu bukan ciptaan yang pertama, tetapi justru makhluk Allah yang terakhir. Karena sebelumnya banyak dalil yang menjelaskan awal Allah menciptakan pena, kemudian memerintahkannya untuk menulis semua takdir, kemudian Allah menciptakan arsy, Allah menciptakan malaikat-malaikat, yang kemudian Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi. Bahkan jin pun itu diciptakan sebelum kita. Makanya waktu Nabi Adam alaihissalam diciptakan, ternyata memang sudah ada malaikat, sudah ada jin. Bahkan yang unik adalah ternyata jin-jin itu diciptakan oleh Allah dan dihunikan di muka bumi, namun mereka memang banyak membuat kerusakan.
Sehingga pada saat Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan Adam sebagai pemimpin di muka bumi, maka para malaikat pun akhirnya mengatakan, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk lagi? Nanti akan sama dengan jin-jin itu membuat kerusakan di muka bumi. Maka ini menandakan memang berarti mereka sudah ada sebelumnya. Waktu Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan Adam, Allah tentu memerintahkan semua sujud, dan iblis sudah ada di saat itu. Lalu dia menolak untuk sujud karena dia berharap dia yang menjadi pemimpin di muka bumi. Karena sebagian athar menyebutkan kalau iblis ini sempat naik ke langit dan bersama dengan para malaikat di saat penciptaan Adam dan disuruh sujud. Karena memang kesolehan dia dibandingkan dengan jin-jin yang lain yang ada di muka bumi yang buat kerusakan. Namun setelah dia kufur kepada Allah, tidak mau sujud terhadap perintah Allah yang Allah suruh sujud kepada Adam, maka di saat itulah baru kemurkaan Allah datang kepada dirinya. Namun intinya ternyata sudah ada makhluk-makhluk ini sebelumnya. Semua ini teman-teman sekalian, air yang kita konsumsi untuk mandi, untuk minum, udara yang kita hirup, api yang kita pakai, semua ini tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, ini bukan hal yang baru. Semua ini sudah ada sebelum kita diciptakan, sebelum Nabi Adam diciptakan. Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, kemudian diturunkan ke bumi dari langit sana, sementara semua ini sudah ada. Sebagaimana kita lahir dari rahim ibu kita, semua ini sudah ada, begitulah keadaan Nabi Adam alaihissalam. Berarti ini bukan hal yang baru, dan sudah ada penciptanya sebelumnya. Jadi ini semua akan membantah pemikiran-pemikiran mengatakan tidak ada Tuhan, ya. Ini semua terjadi begitu saja, atau manusia dari kerah tadi, atau apalah pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Jadi mempelajari kehidupan manusia pertama ini dan ayah kita semua ini luar biasa. Mengerucutkan kita kepada pengenalan tentang tauhid atau pengesahan Sang Pencipta Allah yang menciptakan Adam, lalu semua manusia berkembang biak dari manusia ini. Kemudian juga ya dengan banyak hikmah-hikmah yang lain. Di antaranya kata Nabi SAW, kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Artinya, walaupun kita beriman, ada orang-orang yang kafir, bukan kita bertugas untuk menyombongkan diri, tapi kita justru mendakwahi mereka. Kita anggap mereka satu saudara dengan kita. Bagaimana kita menyampaikan kepada mereka kebenaran supaya mereka selamat, baik dunia maupun akhirat. Nah, seperti itu kurang lebih di poin pertama yang kami ingin titik beratkan tentang bahasan Abul Bashar atau bapak semua manusia, Adam alaihi wassalatu wassalam. Sekarang kita masuk ke poin kedua teman-teman sekalian tentang masalah penciptaan Adam alaihissalam. Dan ini yang banyak sekali diceritakan di dalam Al-Quran tentang prosesi penciptaan pertama Adam alaihissalam, untuk membuktikan memang yang ciptakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam surah Al-Hijr, surah nomor 15 ayat 26. Ini dalil pertama kita tentang prosesi dan sekaligus bahan baku awal atau dasar dari penciptaan manusia itu sendiri, dan dimulai dari ayah kita semua, Adam alaihi wassalatu wassalam. Allah berfirman dalam surah Al-Hijr surah nomor 15 ayat 26, "Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun." Yang artinya, dan sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia, dalam kurung Adam, dimulai dari Adam, dari tanah liat yang kering, dari lumpur yang diberi bentuk. Berarti dari sini kita diciptakan dari tanah kering. Dan akhirnya dibentuk, lalu Allah tiupkan ruh padanya. Begitu juga dalam surah Shad, surah nomor 38 ayat 71, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin." Dan ingatlah, maksudnya pelajarilah, ketika Tuhanmu atau Rabbmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kedua ayat ini menjelaskan tentang bahan baku daripada penciptaan Nabi Adam alaihissalam, yang tentu kita semua akan sama karena dari keturunan satu orang ini. Dan dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Khuliqatil malaikatu min nur." Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Wa khuliqatil jannu min marijim min nar, dan diciptakan jin dari api yang menyala, dan wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan telah diciptakan Adam dari apa yang telah digambarkan kepada kalian, maksudnya dari tanah. Baik, lebih dalam lagi teman-teman sekalian, kita bisa baca dan coba tadabburi ayat-ayat berikut ini, karena memang tidak ada informasi yang lebih akurat tentang semuanya dibandingkan Al-Quran. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4, ayat 1, ayat yang sangat masyhur, dan ayat ini seringkali diulangi oleh Nabi SAW di momen-momen penyampaian tentang ceramah beliau, khutbah beliau, ya.
yang berbunyi surah An-Nisa ayat 1, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Hai sekalian manusia, di sini tidak dipandang lagi agamanya, tidak dipandang lagi sukunya, bahasanya, paras wajahnya, postur tubuhnya, jenjang sosialnya. Allah panggil semua, hai sekalian manusia, berarti anak Adam. Bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Maksudnya tunduk dan patuhlah kepada Tuhan kalian yang satu saja, Allah Subhanahu wa taala. Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan kemudian menciptakan dari jiwa yang satu itu istrinya, Hawa alaihissalam. Nanti akan kita jelaskan, Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan Allah ciptakan dari jiwanya Adam itu, dari tulang rusuknya, istrinya Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan dari keduanya lah Allah banyak mengembangbiakkan laki-laki juga perempuan. Lalu Allah bilang, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling memohon, ya, dan jagalah hubungan silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Karena Allah senantiasa mengawasi kalian. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang prosesi penciptaan manusia semuanya, dimulai dari Adam alaihi wassalatu wassalam, dan bagaimana dari dialah juga diciptakan istrinya Hawa. Lalu semua keturunan manusia, kita termasuk dengan perbedaan paras wajah, warna kulit, bahasa, agama, apalah suku, wilayah, semuanya kembali kepada manusia yang satu ini. Itu juga Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 13. Yang bunyinya Al-Hujurat 49 ayat 13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hai sekalian manusia, ketahuilah, sadarilah, pelajarilah, kami telah ciptakan kalian dari satu laki-laki dan satu perempuan, Adam dan Hawa alaihi wassalatu wassalam. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Setelah itu kami kembang biakkan kalian menjadi banyak suku-suku dan bangsa-bangsa agar kalian saling kenal mengenal. Sadar kalau kalian kembali kepada satu ayah dan satu ibu, dan ini berarti menandakan kembali juga kepada satu Tuhan yang telah menciptakan ayah dan ibu kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah tidak akan melihat lagi paras wajah kalian, warna kulit kalian, kekayaan kalian, apa saja. Yang Allah lihat cuma ketakwaan. Yang paling tunduk dan paling beriman sama Allah, itu yang paling mulia. Innallaha, dikatakan innallaha alimun khabir. Allah itu maha mengetahui dan juga akan memberitahukan semuanya atau segala sesuatunya. Saksi bahasan kita adalah kami ciptakan kalian hai manusia dari satu laki-laki dan satu perempuan. Itu juga dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 189. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, Al-A'raf surah nomor 7 ayat 189. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Sesungguhnya dialah Allah yang telah menciptakan kalian hai semua manusia dari jiwa yang satu, Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dan dia menciptakan dari jiwa yang satu Adam itu istrinya Hawa alaihissalam agar dia merasa tentram, ya, dengannya. Begitu juga dalam masih surah Al-A'raf di ayat 11-nya, ya. Allah berfirman, kalau tadi 189, ini kita mundur ke ayat 11 di Al-A'raf, wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Kami telah menciptakan kalian hai manusia, lalu kami bentuk kalian, maksudnya ayah kalian Adam dan semua keturunannya akan mengikuti itu. Tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Lalu kami perintahkan, berkata kepada semua malaikat agar sujud kepada Adam, dan sujudlah mereka semua kecuali iblis yang tidak mau termasuk orang-orang yang sujud. Ini penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah penciptaan Adam alaihi wassalatu wassalam. Kalau dalam hadis Nabi SAW tentu cukup banyak, ya. Dalam hadis ini sangat banyak sekali tentang masalah penciptaan atau prosesi penciptaan Adam alaihi wassalatu wassalam. Kalau teman-teman yang mau lihat di buku kita ini, tentu ada di halaman 9, itu ayat-ayat Al-Quran. Namun tadi saya sudah simpulkan tentang prosesi penciptaan Adam dan bahan baku dasarnya. Kemudian bisa ditambah dengan halaman 54, ya. Kalau yang pegang bukunya, di situ ada tentang hari penciptaan Adam alaihi wassalatu wassalam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana Nabi SAW bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syams yaumul jum'ah. Ketahuilah hari terbaik di mana terbitnya matahari adalah hari Jumat.
Kenapa? Apa sebabnya hari Jumat dikatakan fihi khulika Adam? Pada hari itulah Allah ciptakan Adam. Wa fihi udkhilal jannah, dan di hari Jumat juga dia dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan di hari Jumat pula dia dikeluarkan dari surga itu. Ini hari penciptaan Nabi Adam di hari Jumat. Dan ini sebabnya juga hari Jumat dimuliakan dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Karena hari itu diciptakan Adam, hari itu dimasukkan ke dalam surga, hari itu juga dikeluarkan dari surga.